Nih bagian dimana kita biasanya ngelakuin yang namanya remarketing atau membuat audience yang baru, misalnya seperti itu. Nah, itu yang kita create di sini, create audience, menyesuaikan kembali dengan kebutuhan yang kita. Misalkan dari teman-teman, saya mau bikin ini, langsung ada nih, custom audience maupun lookalike audience. Di sini juga disebutkan, uh, artinya adalah connect with the people who already shown an interest your business, product, and custom audiences. Jadi memang orang-orang yang pernah interaksi dengan kita melalui Instagram, melalui Reels, melalui apa namanya, website, dan segala macamnya, ini kita bisa create. Nah, itu diambil dari activity kita nih, source-nya kita. Contoh yang paling biasa digunakan oleh orang itu antara dua nih, dari Instagram account sama customer list. Tiga ya, website, customer list, sama Instagram account. Itu rata-rata yang digunakan oleh biasanya orang-orang kita, kayak gitu, ataupun para advertisers. Dan misalkan contoh kayak customer list nih, customer list ini rata-rata yang diminta adalah nama sama nomor HP yang plus 62 nomor orang, misalnya kita punya database tersebut, itu kita bisa jadikan sebagai bahan targeting kita juga. Ini yang namanya custom audience. Custom audience itu adalah audience yang memang kita ciptakan sendiri, bukan hasil dari broad, akan tapi hasil dari engagement antara website, antara ataupun database-nya kita, CRM-nya kita, maupun Instagram account. Yang contoh ya paling kencang di sini nih. Seperti itu. Kalau customer list ini tinggal kita next saja, kita create. Ini harus kita create dulu untuk admin dan segala macamnya. Mungkin karena ini saya bukan admin di sini. Nanti di situ tuh, nanti tinggal di-download template-nya. Tinggal ini aja. Saya coba saya ganti akun terlebih dahulu. Oh, ini lebih mudah. Nah, misalnya seperti ini nih. Custom audience, create custom audience. Kemudian juga saya mau ambil dari customer list-nya saya. Nih, saya download dulu template-nya. Dari template sendiri ini nanti saya isi tuh nama customer-customer yang pernah engage dengan saya. Mungkin kayak teman-teman pernah ngejalanin campaign CTWA ya. CTWA, klik to WhatsApp seperti itu. Nah, dari situ tuh nanti kan ketahuan nomor sama namanya. Nah, dari situ tuh nanti kalian masukin aja ke template-nya tersebut. Kalian upload nanti di sini. Kita next saja, nanti langsung upload aja. Upload listnya. Selesai. Itu jadikan sebagai bahan custom audience ya kalian. Nanti munculnya di mana pada saat kita melakukan yang namanya ini nih. Contoh saya buka edit terlebih dahulu. Bagian adset, nanti munculnya di bagian ini exclude custom audience. Biasanya nanti di sini ada bisa langsung kita dapetin yang namanya use custom audience. Kayak gitu nih, di sini nih, existing audience-nya kita, siapa aja nih custom audience-nya kita, apa aja di sini nanti ketahuan. Kayak gitu. Nah, itu sih biasanya yang membuat si custom audience-nya muncul. Kemudian juga setelah kita create tadi, udah selesai nih, ada penambahan custom list-nya kita. Oh, kita pengen bikin lookalike audience untuk mencari audience fresh yang serupa dengan custom list-nya kita atau database-nya kita create si lookalike audience ini tadi. Nah, lookalike audience itu tadi, yang tadi kita ambil nih dari source-nya kita, contoh misalnya kayak tadi, yang dari pixel saya nih, misalnya kayak gitu, dari website, yang purchase, ada value-nya di sini. Saya pengen arahkan lagi nih, area mana yang mau kita cari. Tadi kan misalkan udah 4 area nih, yang kita cari nih secara audiensnya. Kita pengen cari another area lagi, itu bisa juga di sini. Nah, kemudian juga select audience size. Audience size inilah yang menentukan seberapa dekat fresh audience ini behavior-nya ataupun kayak perilakunya tuh sesuai dengan custom audience-nya kita. Ataupun kayak database-nya kita, orang-orang yang ada di database-nya kita. Kalau 1% ini sama dengan 90% mirip dengan custom audience kita atau database-nya kita. 2% ini sekitar 80% mirip, 3% itu sekitar 70%, semakin ke sini berkurang 10%. Kayak gitu. Apakah misalkan kayak teman-teman, oh saya pengennya 10%, berarti apakah itu bisa termasuk broad? Yes, kemungkinan besar yes. Audiens yang kita dapatin itu nggak mirip banget lagi jadinya, karena memang udah terlalu melebar dari segi angka yang kita pengen cari. Tapi rata-rata, misalkan teman-teman punya
database ataupun kayak orang website activity ya, website activity-nya kali teman-teman itu ada sekitar 30 sampai 100.000 audiens yang pernah engage nih atau page view seperti itu, pakai 1% nggak apa-apa. Itu cukup optimal karena 1% itu biasanya ngebantu hingga 1 juta audiens ya secara keseluruhan. Tapi selebihnya itu bakal meningkat 2%, 2 juta, 3% 2,5 juta, 4% 3 jutaan segala macamnya. Kayak gitu. Nah, itu yang memang perlu diperhatikan. Jadi bagi teman-teman yang udah punya database, misalnya kayak database-nya tadi ada sekitar 1.000 list, bisa dibilang 1.000 list itu kecil ya. Kalau bagi teman-teman misalnya seperti itu, maka kita pakai mungkin 2 hingga 3% agar si aplikasi Meta ini mudah mencari audiens-audiens yang memang serupa nih dengan teman-teman. Database-nya teman-teman. Kayak gitu. Kalau kita persempit jadi 90% mirip, takutnya itu karena audiens kita cukup sempit di 1.000 aja, dan nanti sulit nih mendapatkan audiens. Sekali dapat audiens kita jadinya mahal dari segi CPR ataupun cost per result-nya ya. Dari hasil yang kita dapatin satu dari sistemnya Meta bakal jadi mahal yang harus kita bayarnya ke Meta. Jadi ya seperti itu. Mungkin agak sedikit rumit di bagian lookalike seperti ini. Mungkin ini bakal kalian temui. Mungkin ada pertanyaan nih, apakah kapan kapan sih bisnisnya teman-teman itu sampai di tahap kita memainkan custom audience maupun lookalike audience? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Mungkin saya sedikit coba jelaskan aja tahapan ya, tahapan bagi teman-teman sampai mana sih sebenarnya audiensnya kita. Kita bisa ngelihat nih dari segi yang pertama engagement rate-nya kita dari segi Instagram ataupun ke website-nya kita. Jika engagement rate-nya kita sudah cukup tinggi, melebihi batas mungkin KPI-nya kita, oh saya butuh engagement rate ke Instagram saya per hari ada 1.000 profile visit. Misalnya seperti itu. Otomatis kan sudah cukup lumayan banyak nih 1.000 profile visit per hari. Kalau kita kumpulin selama 1 minggu, maka ada 7.000 profile visit. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk profile visit sendiri, saya sarankan untuk dimainkan secara 1 bulan terlebih dahulu. Jadi kita punya 30.000, at least 30.000 orang ngevisit profilnya kita dalam 1 bulan. Nah, orang-orang yang pernah ngevisit profilnya kita, otomatis mereka ingat nih, oh saya pernah ngelihat produk ini. Saya pernah ngelihat produk ini. Tapi tipikal orang Indonesia, kalau kita tidak mengingatkan ulang, maka orang itu bakal lupa. Nah, tujuannya si custom audience ini supaya mengingatkan kembali bahwa produk kita pernah muncul di pikirannya mereka atau mereka pernah ngelihat produknya kita di Instagram, sehingga kita pilih mereka sebagai custom audience kita ataupun audience yang kita khususkan mau kita lakukan yang namanya remarketing atau kita mau marketingin ulang lah cerita gitu. Orang pernah ngelihat produknya kita, bisa kita bilang datang salesnya nih, kan Mas dulu pernah ngelihat nih produknya kita di Instagram, kenapa Mas nggak mau ngelirik lagi nih? Kita ingetin terus sehingga orang tersebut punya hasrat ya. Jadi kayak kita ngerubah pikirannya dia, oh saya pernah ngelihat nih beberapa kali iklan ini, produk ini kayaknya cocok dengan saya. Tiba-tiba ada terjadi kecocokan nih, karena sering ngelihat produknya kita kayak gitu, sehingga ngebantu untuk ngedapetin konversi ya, konversinya teman-teman dari orang-orang pernah engage tadi ke profile website ataupun ke profile Instagram, tiba-tiba muncul hasrat ya kan, kita tujuannya adalah berjualan dapetin profit ya, profit konversi dan segala macam, itu tujuan untuk si custom audience itu sendiri. Sampai mana? Sampai kita udah punya batasan tertentu. Saya punya waktu 1 bulan, maksimal saya targetnya ada 25.000 profile visit, maka dijadikan sebagai bahan untuk custom audience-nya Mas atau teman-teman. Seperti itu. Dan kemudian kapan kita menggunakan lookalike audience? Ketika memang teman-teman sudah menggunakan custom audience itu mungkin 2 atau 3 kali selama kurun waktu 1 kuartal ataupun 3 bulan seperti itu, coba lakukan yang namanya si lookalike audience ini. Mungkin 1%, 2% untuk mencari audiens-audiens yang baru juga, tapi punya tipikal ya, tipe yang sama nih, perilaku yang sama dengan si database-nya kita tadi, ataupun orang-orang yang pernah engage profile-nya kita. Kayak gitu. Itu sih, apa namanya, tujuannya dari ininya sendiri ya teman-teman ya, dari custom audience maupun lookalike audience itu tadi. Mungkin rentetannya itu tadi, yang pertama teman-teman bisa jalankan dulu traffic campaign, engagement campaign, interaksi campaign, CTWA, sales, purchase, dan segala macamnya. Setelah nanti kalian udah punya data yang banyak, kalian coba namanya remarketing dengan custom audience.
ataupun retargeting dengan custom audience. Misalkan kalian butuh yang namanya customer retentions atau pengen adanya repeat order ya, itu bisa juga dilakukan dengan custom audience ini tadi. Dan misalkan kayak, oh ini saya udah berulang kali menggunakan custom audience ini, ya sayang ini, kemudian coba pakai lookalike audience untuk dapat fresh audience yang baru. Seperti itu. Nah, biasanya untuk custom audience juga perlu diingat teman-teman, ini nggak boleh diambil dalam kurun 30 hari ke belakang ya. Kalau bisa, at least 90 hari. Jadi ada 3 bulan rentang waktu teman-teman untuk melakukan remarketing kepada orang-orang yang pernah engage. Jadi orang-orang yang pernah engage atau visit profilnya teman-teman di Instagram itu selama 90 hari ke belakang, itu coba di retargeting ulang. Karena lumayan ya, datanya cukup banyak seperti itu nggak apa-apa, dipakai aja untuk kita retargeting ulang. Setelah nanti kalian pakai beberapa kali, baru kalian lookalike juga kayak gitu. Itu sih tahapan-tahapannya supaya nanti dari segi campaign kita udah ngefilter satu dari broad audience, kita ngefilter lagi dari custom audience, kita tambahin lagi audience yang memang udah filter tadi dengan lookalike audience tadi kayak gitu. Mungkin agak complicated, tapi saran saya teman-teman belajari dulu tentang broad audience. Setelah itu baru masuk ke dalam tahapan-tahapan yang memang cukup spesifik, remarketing atau retargeting dengan custom audience maupun lookalike audience kayak gitu. Nah, contoh kita misalkan saya stop sharing aja. Misalkan kita mau lebih spesifik nih, teman-teman. Contoh kayak produk digital. Produk digital kan cukup lumayan banyak nih di luaran sana. Iklannya maupun dari segi hasil dan segala macamnya. Biasanya mereka itu lebih senang, lebih banyak hasil dengan menggunakan remarketing campaign atau custom audience yang engage dengan websitenya mereka maupun yang engage dengan profil Instagramnya mereka. Contoh, wedding invitations. Wedding invitations iklannya wah beribu banget ya, beribu banyak banget, juga nggak tahu nih di mana. Nah, bagi orang-orang yang pernah ngeklik sekali iklan mereka dan masuk ke profil Instagramnya mereka, itu nanti bakal kena terus nih. Contohnya kayak gitu nih. Contohnya misalkan kayak saya sendiri ngeklik iklan wedding invitations, kemudian sekali saya klik masuk ke profil mereka, nah mungkin nanti 3-4 kali dalam satu hari saya bakal kena iklannya mereka. Nah, itu yang digunakan sebagai saya sudah termasuk bagian dari custom audience-nya mereka karena pernah visit profilnya mereka seperti itu. Nah, itu biasanya untuk produk digital yang lain-lain rata-rata kita menang di bagian remarketing campaign atau custom audience. Kemudian juga untuk produk-produk seperti skincare dan lain itu kita juga lumayan menang di bagian remarketing campaign. Seperti itu. Nah, itu sih rata-rata ya. Untuk produk jasa di luar dari properti, mungkin kayak jasa interior, kemungkinan juga kayak jasa arsitektur, desain, dan segala macam, itu rata-rata menang di remarketing campaign atau custom audience maupun lookalike audience. Seperti itu. Tapi kalau untuk produk yang istilahnya properti, karena itu biasanya udah ada leads database-nya sendiri ya, yang memang nanti CS-nya masing-masing yang bakal ngejawab apa nge-reach out langsung si calon customer-nya seperti itu. Itu udah itu cukup spesifik lah istilahnya. Tapi kalau untuk produk tangible atau produk penjualan baju dan segala macamnya itu broad audience masih cukup lumayan aman. Tergantung nanti cara kita show off kepada audiens itu produk kita tuh menang di bagian mana. Oh, keestetikan cara kita ngambil fotonya. Tapi kalau untuk produk umum seperti itu rata-rata itu konten make desire ya, istilahnya kayak kalau dari konten inilah yang membuat mereka tuh beli bajunya kita. Dari konten tersebutlah yang mungkin istilahnya contoh nih kita ambil yang paling hype sekarang Labubu nih. Labubu kalau sebenarnya Labubu itu dari 2012 sudah jualan, tapi kenapa hype-nya baru sekarang gara-gara satu trendsetter yang menggunakan Labubu sehingga orang-orang ikut. Karena apa? Karena itu tadi FOMO marketing ya. FOMO marketing itu cukup ampuh juga kayak gitu. Nah, kenapa orang beli dan segala macamnya? Sebenarnya dia udah jualan lama. Yang pertama, dia terus melakukan yang namanya awareness campaign, awareness campaign, awareness campaign. Tiba-tiba di satu saat kita udah dapetin banyak leads, banyak engagement di profil Instagram, website dan segala macam dijadikan sebagai bahan remarketing, ditambahkan satu KOL ataupun kayak trendsetter ya, influencer di dalamnya, otomatis orang tuh bakal nyerbu kayak gitu. Itu sih cara salah satu ngebuat audiens kita itu atau konversi kita dari audiens-audiens yang itu tadi. Nah, mungkin dari teman-teman agak sedikit complicated atau banyak juga yang saya jelaskan malam ini. Dari teman-teman misalkan ada pertanyaan boleh langsung aja ditanyakan seperti itu. Oke.
Cukup complicated nggak, Mbak Rika, untuk masalah audiens? Agak spesifik sih. Oke, ini ada pertanyaan nih. Ya, ada lagi. Ya, saya coba buka dari sini aja. Oke, mau tanya mungkin pertanyaan bersifat benar-benar basic karena benar-benar memulai bisnis yang sedang jalankan di clothing brand. Followers Instagram maupun follower e-commerce masih sedikit, masih ratusan yang ingin coba mengiklan di Meta Ads ini. Tools wajib mana yang harus digunakan agar iklan kita berjalan efektif, baik dari segi traffic maupun sales-nya? Kalau baru banget, pilih dulu Mas, either itu mau traffic dulu atau mau sales sales dulu. Tapi saran saya mungkin lebih ke traffic dulu. Karena brand clothing brand itu yang direkam oleh memori orang itu adalah si nama brandnya. Kayak gitu. Brand misalkan fashion ini by siapa? Rata-rata kan kayak gitu tuh. Mungkin kayak produk baju skena by siapa misalnya seperti itu. Nah, rata-rata seperti itu. Makanya kadang kita arahkan kalau bisa Mas brand lifting terlebih dahulu. Yang pertama mungkin paling mudah adalah boost post. Dari postingan Instagram kan rata-rata di bisnis itu tinggal diklik ya boost post apa namanya? Postingan Anda sekarang. Tinggal bayar 30.000 satu hari itu nanti untuk menjadikan sebagai brand lifting, ataupun kalau memang mau menggunakan Meta Ads, brand awareness aja terlebih dahulu menggunakan area-area yang cukup besar, Jabodetabek ataupun Pulau Jawa, Bali, area-area yang memang kalau kita ada penjualan nanti untuk ongkos kirim dan COD nggak terlalu mahal. Nah, area-area tersebut yang kita gunakan. Kayak gitu. Oh, kalau memang mau kita arahin untuk traffic dulu, ya udah blasting aja seluruh Indonesia, Mas. Untuk ningkatin si produknya. Yang paling penting adalah kalau clothing brand itu keestetikan si produknya ini yang harus di-show off oleh audience. Dari kontennya kita, komersial videonya kita, modelnya siapa, itu yang bakal dicari. Kayak gitu. Contoh mungkin kayak kemarin kita sempat bahas masalah Nike brand kayak gitu ya. Nike brand ini dia nggak jual sepatu lagi sih rata-rata. Dia nggak ngejual baju Nike lagi, dia nggak ngejual produk-produk Nike lagi, tapi dia show off siapa sih man atau woman behind Nike, orang-orang yang di belakang Nike. LeBron James misalnya seperti itu. Siapa yang tahu basket pasti tahu LeBron James. Siapa tahu Michael Jordan otomatis tahu Air Jordan, sepatu tuh. Nah, itu yang diingatkan, ya itu yang di-create oleh orang-orang brand-brand besar di atas sana. Contoh misalkan kayak produk apa lagi ya, yang memang uh, lebih terkenal. Contoh misalkan kita ambil produk-produk baju yang dari artis-artis seperti itu. Uh, Contoh mungkin kayak skincare deh. Siapa sih nggak tahu skincare-nya artis? Saya Dr. Richard. Yang orang nggak ngelihat nih produknya Dr. Richard itu skincare apa. Mereka cuma tahu Dr. Richard-nya, misalnya seperti itu. Orang percaya dengan beliau karena beliau dokter, maka orang beli produknya beliau. Itu juga salah satunya. Jadi misalkan kayak Mas punya clothing brand, Mas punya pengen masih awal seperti ini, coba banyak-banyak jalankan awareness maupun traffic campaign. Setelah itu baru Mas jalankan sales campaign. Dengan sales campaign ini mungkin Mas bisa pakai Sipas account, penjualannya melalui Shopee dan segala macamnya karena biar lebih aman. Orang-orang bisa beli COD dan segala macam juga dari Shopee, itu bisa dijalankan. Kayak gitu. Nah, itu nanti bakal lebih spesifik lagi nih gimana-gimananya. Nah, itu nanti mungkin akan ada next lessons juga dari komunitasnya kita supaya nanti bisa dibantu teman-teman yang baru ini step by step-nya seperti apa. Kayak gitu. Itu sih siapa tadi yang nanya ya? Sorry, Mas Holis ya. Untuk kita sendiri. Tools mana wajib yang digunakan agar iklan berjalan efektif? Tadi Mas post saja dari Instagram. Kemudian setelah itu menggunakan Meta Ads boleh di jalan keduanya, traffic campaign sama boost post itu nggak apa-apa. Kalau punya produk ya langsung kayak gitu. Kemudian untuk MSK, kalau database kita cuma nama, nomor telepon, email, apakah bisa dipakai untuk retargeting? Yes. Dua hal aja sih cukup, Mbak. Nama sama nomor telepon, udah cukup harusnya. Kalau ada email better, bagus lagi. Jadi itu aja. Jadi nama, kemudian juga tapi untuk database-nya itu Excel-nya itu ada nomor, kemudian nama, dari nama, kemudian nomor HP, nomor HP-nya itu jangan pakai 08 tapi 62 sekian sekian nomornya. 62 sekian sekian, kemudian juga kalau ada email pakai email. Nah, itu yang nanti di-upload di customer list, cuman minimal kalau bisa custom list-nya itu ataupun database-nya itu di atas 1.000 ya. Kalau kita mau jadikan sebagai bahan retargeting, kalau 1.000 aja itu takutnya terlalu sempit.
dan nanti iklan kita looping banget nih, takutnya brand kita ya bakal turun. Orang nih apa sih ngiklan ini mulu, bosan banget dan segala macamnya. Ataupun sekali ngiklan untuk retargeting, ada beberapa kreatif yang unik yang kita show kepada audiens kayak gitu. Itu sih biar lebih optimal ya untuk KMS ini untuk hari ini. Nah, teman-teman misalkan ada pertanyaan lagi, feel free banget untuk bisa langsung ditanyakan ya. Kita tunggu nih. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya atau udah jelas banget nih kayaknya Oh, oke, oke. penjelasannya. Mungkin udah jelas banget ya, mungkin dari teman-teman. Paling ini aja sih, saya sedikit bukan promotions untuk ngedapetin apa namanya, leads untuk saya juga. Saya pengen ngebuka kesempatan nih untuk teman-teman, kayak kita buka one-on-one session secara gratis nih terkait dengan bisnisnya. Jadi misalkan kayak Mbak MS atau Mas Ai punya bisnis tertentu, kita pengen bikin istilahnya nanti ya, kita cuman punya slot 5 aja. Per minggunya bakal ada 1 atau 2 orang yang bakal kita bantu one on one ya, one on one sessions untuk kita bantu secara bisnisnya untuk scale up kayak gitu. Dan itu free dari saya, nanti bisa coba kontak Barika aja bagi teman-teman yang mau untuk bikin one on one sessions dengan kami, boleh juga seperti itu. Nanti tinggal Barika jadwalkan seperti itu kalau ada yang mau. Kemudian juga kita karena ini quarter baru, jadi teman-teman misalkan mau ada kerjasama dengan agensinya saya juga, boleh banget, dan kita bisa berikan free trial nih. Seperti itu untuk kerjasama, kita bantu dari awal, settingan iklan, secara bisnis harus arahnya kemana dan segala macamnya. Boleh juga untuk kita kerjasama. Dan nanti boleh banget untuk hubungi Barika aja, agar teman-teman biar lebih percaya ya. Saya nggak mau istilahnya, saya nggak mau jualan juga di sini. Saya pengen ngebantu teman-teman agar agar nggak ketipu nih sama banyak agensi di luar sana. Kayak gitu. Banyak banget nih. Kayak tadi saya pernah ada cek juga di grup bahwa ada yang pernah ketipu ya. Karena tiba-tiba ngisi ke judi online dan segala macam. Kita nggak mau kayak gitu. Itu ngerusak nama agensi juga. Kayak gitu. Nanti hubungi aja mereka. Kita buka 5 sessions one on one free sama free trial 5 bisnis dari teman-teman sih, seperti itu. Itu aja sebagai reminder. Jadi mohon izin ya Mbak Rika, mohon di-share aja nih ke teman-temannya atau di grup nanti boleh. Misalnya kita ada one-on-one sessions untuk 5 owner bisnis sama kerjasama free trial 5 juga, jadi total 10. Kayak gitu ya Mbak Rika ya. Ya, siap. Oh. Kemudian ini ada last questions. Kalau kita iklan LPWA, kan ada yang chat tuh di WA, gimana cara dapetin database-nya? Apa dicatetin setiap yang chat ke kita? Yes, dimasukin ke Excel-nya Mas Heru. Kayak gitu kan, setiap WA yang masuk itu ketahuan ya Mas ya. Siapa yang ngechat, nomornya berapa dan namanya siapa, ketahuan semua. Mas catat secara manual sih, seperti itu. Oh, Mas pengen misalkan kayak lebih memudahkan Mas juga nih. Cuma nanti Mas harus agak sedikit kerja ekstra, jadi dari landing page-nya tersebut kita create sedikit form, orang itu harus wajib isi, dari wajib isi nanti baru kan form itu kan nanti masuk ke database-nya Mas ya. Kayak gitu, either nanti Google Form atau Google Sheet dan segala macamnya, ataupun nanti Mas nanti harus reach out masing-masing orang tersebut. Tapi better kalau kayak gini Mas catetin aja, mungkin dari adminnya catetin di Google Sheet-nya Mas. Kayak gitu Mas Heru, kalau untuk ini sendiri. Nah, itu yang harus dilakukan sih ya, memang agak sedikit effort jadinya. Tapi dari effortnya Mas tersebut, Mas tahu nih orang-orang yang ngechatnya Mas itu tipikal buyer personnya mereka. Dari cara mereka interaksi mungkin, kemudian juga cara mereka mau menanyakan produknya Mas, apakah ada inisiatif untuk melakukan pembelian atau tidak, dari situ sih. Untuk jawabannya ya Mas Heru ya, untuk itu sendiri. Sip, dari teman-teman kira-kira ada yang mau tanyakan lagi? Kalau memang tidak ada, jam 9 tepat nanti kita coba close session-nya aja ya Mbak Rika ya. Atau ada mau yang curhat juga nih, nggak apa-apa nih. Malam ini kita buka sesi curhat juga nih. Saya punya bisnis ini nih Mas, dan nggak tahu nih cara mulainya gimana. Nah boleh. Kalau untuk itu saya ada requirements untuk open open voice-nya aja ya. Kayak gitu, nggak usah open cam, nggak masalah. Tapi ngomong aja secara langsung, kita coba bikin sesi curhat-curhatan nih. Nah, biar lebih
Oke. Siapa nih teman-teman punya bisnis? Oh, saya mas nggak tahu nih mau mulai dari mana. Oke, kita coba cari nih caranya gimana. Kita coba klasifikasi, oh target audiensnya seperti apa, bayar personanya gimana, interest yang harus dipakai apa, dan segala macamnya. Mumpung nih kesempatan, sampai 5 menit lagi doang. Nah, 5 menit doang. Eksklusif nih, eksklusif. Ilmu mahal mungkin bisa didapat di 5 menit terakhir nih. Kayak gitu. Ayo nih, Kalau nggak apa-apa, nggak masalah. Saya juga nggak rugi nih ngebuang-buang istilahnya ilmu mahal yang saya jalanin bertahun-tahun. ayo kesempatan emas banget nih. Nah, atau ada yang mau nanya gimana sih cara dapat kerja di Thailand di media buying company? Nah, itu juga sulit banget nih jawabannya. Nggak tahu saya tuh. Tapi kalau untuk ngebantu teman-teman ningkatin scale up bisnisnya, I think yes, I can do that. Tapi kalau untuk dapetin kerjaan agak sulit nih. Mungkin saya nanya ke Mbak Rika nih, kapan rencana mau starting untuk iklan nih Mbak? Ada kepikiran nggak kapan? Kalau itu pasti ada sih, tapi ya Mau. aku masih mau menggali lagi bagaimana. Oke, oke, good, good, nggak masalah. Yang penting ada niatan seperti itu. Ya, that's okay. Tinggal dimulai aja. Kapan startingnya, persiapan budget dan gimana nya dan segala macamnya. Kayak gitu. Yang paling penting tahu tadi bayar persona, target market kita siapa, audiens yang kita tuju siapa. Kayak gitu. Oh, atau mungkin dari Marika boleh di-share untuk next modulnya kapan ada ini lagi seperti itu untuk Zoom seperti ini. Ya, kita ini kan apa, insya Allah rutin tiap minggu ya. Tiap Hmm. malam itu ada beberapa materi yang akan dibahas, kemudian pematerinya juga berganti-ganti. Sudah ada beberapa pemateri yang akan mengisi minggu-minggu selanjutnya. Gitu. Oke, untuk next-nya siapa, Mbak? Materinya apa dan pembicaranya siapa? Untuk eh, minggu depan ya, itu kalau nggak salah, aduh, bisa lupa ini. Kalau nggak salah ini Kak Fauzan. Bukan. Sorry, sorry. Mas Haikal. Haikal, oke, oke, oke. Sip, sip, nggak masalah kalau kayak gitu. I see. Yang penting teman-teman udah tahu nih hari ini pematerinya saya. Mungkin misalkan ada teman-teman ke depannya, misalkan ada informasi kayak gini lagi, diikutin aja teman-teman. Karena ini free ya, berguna banget dan impactful banget seperti itu. Cuman hopefully dengan ilmunya saya bisa ngebantu bisnisnya teman-teman juga, bisa ngebantu saya nih secara amal jariah ya, seperti itu. Dan juga hopefully nanti saya bisa buka juga kayak kelas ke depannya. Tapi ini masih kita rancang juga seperti itu, kelas private ataupun kayak kelas yang sama-sama untuk kita start from zero ya terkait dengan Facebook Ads, terkait dengan Meta Ads dan segala macamnya ataupun SEO kayak gitu karena kita handling juga. Jadi memang agak sedikit simple. Yang penting sekarang nih teorinya udah tahu dulu, prakteknya dikit-dikit udah tahu, nanti pada saat mau implementasi di hal-hal yang lebih spesifik, kita baca data dan segala macamnya biar lebih optimal lagi. Kayak gitu. Hopefully nanti ke depannya tim komunitas kita juga bisa buka kelas yang mana nanti bisa ngebantu teman-teman lebih spesifik lagi ya kebutuhan dengan bisnisnya. Kayak gitu. Paling last promotion saja dari saya. Saya ngebuka 5 one-on-one sessions secara free. Mungkin itu eksklusif ya untuk satu business owner, 5 business owner aja. Dan itu nanti kemudian juga 5 kerjasama partnership dengan 5 business owner juga. Jadi total ada 10 kerjasama yang saya buka secara free di bulan ini khususnya. Karena awal quarter juga biasa kita memang buka klien itu per quarterly seperti itu untuk jasa. Karena kita nggak mau buka untuk klien yang abal-abal.
Wah, Mas Ridno, ntar kita ini aja, Mas. Private class, nanti Mas bisa chat saya aja, seperti biasanya. Kayak gitu. Sip, sip. Oke, paling itu aja ya, Barika. Hari ini kembali lagi ke Barika. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir di Zoom kita malam ini. Thank you. Baik, terima kasih Kak Fauzan atas ilmunya. Eh, eh, Senang bisa kenal sama Kak Fauzan selama 2 minggu ini. Wah, ya sama-sama, sama-sama semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar malam hari ini sampai sesi akhir ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya eh, dengan pemateri yang berbeda lagi. Baik, mungkin hanya itu saja. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada kekurangan-kekurangan dari penyampaian atau apa dari Rika sendiri, mohon dimaafkan. Ya, begitu juga dengan saya, misalkan ada pertanyaan di luar hari ini, nanti Mbak bisa coba ke create aja di apa namanya Telegram ya Mbak ya. Kalian terhubung di Telegram nggak apa-apa. Tanya aja ke Mbak Rika. Tadi ada pertanyaan, apakah misalnya mau one on one sessions dengan saya harus terhubung dengan Mbak Rika? Nggak apa-apa, terhubung juga dengan beliau agar kita biar lebih transparan ya. Saya nggak mau langsung ke saya juga nggak masalah. Biar lebih transparan, nggak apa-apa. Biar di handling juga sama Mbak Rika seperti itu. Jadi teman-teman mohon maaf juga misalkan ada kata-kata saya cukup sistematik, agak sulit mungkin saya ngejelasin secara simplicity, akan tapi misalkan nanti ke depannya saya bisa coba simpelkan, saya bakal simpelkan. Kayak gitu ya. Itu aja. Terima kasih sekali lagi Marika atas waktunya, teman-teman semuanya. Kalau ada kekurangan dari kata-kata saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin tanya, Oh, mau nanya nih Pak Danis. iya, saya Ardanis dari Jogja. Oke, oke. Eh, saya kan udah beriklan selama 1 tahun. Itu Oke. tapi saya iklannya modelnya itu yang CTWA itu loh. Hmm, hmm, hmm. Itu banyak sih sehari yang ngeklik tapi langsung dia nggak respon lagi dibales nggak respon gitu. Kenapa ya? Oke, Atau cuma iseng atau gimana ya? oke, itu berarti Pak Ardanis menggunakan engagement campaign ya, Pak ya, interaksi campaign ya, langsung ke Iya, WhatsApp. iya. Oke, ketahuan sih, memang untuk interaksi campaign untuk saat ini kita dapetin data dari Meta langsung bahwa bounce back itu sekitar 50% kemungkinan besar dari interaksi campaign. Ketika memang Bapak mau menjalankan untuk bisnisnya sendiri, Pak Ardanis kira-kira bisnisnya apa ya, Pak? Itu saya jualan skincare. Oke, untuk skincare sendiri dan Bapak jalankan untuk WhatsApp campaign ya, Pak ya. Iya. Untuk selama ini apakah ada SIPAS nggak, Pak? Masnya Sipas gimana? Kolaboratif ads dengan Shopee atau Bapak ada jualan di Shopee juga nggak? Atau memang khusus di Meta Ads biasa aja, Pak? Khusus di Meta S saja. Oke, untuk produk seperti itu memang agak sedikit sulit kita ngedapetin audiens yang memang optimal ya Pak melalui interaksi campaign. Saran saya Pak, coba ubah kampanyenya itu menjadi dari purchase atau penjualan, kampanye penjualan yang manual, tapi nanti konversinya pilih ke messaging applications atau aplikasi pengiriman pesan WA tadi Pak. Kayak gitu. Karena kalau kita pakai interaksi campaign untuk produk yang spesifik seperti itu, Pak, biasa kan berarti Bapak cukup spesifik ya pemilihannya. Apakah memang semua gender bisa, Pak? Itu cuma saya nganu ya apa? Buat khusus perempuan aja ya, nggak laki-laki nggak cuma lu Khusus perempuan aja. perempuan ya. Oke. Untuk areanya, apakah di area Jogja sekitarnya aja atau memang di Pulau Jawa bisa, Pak? Pulau Jawa aja kalau luar Jawa nggak. Oke, berarti kan ada dua hal yang spesifik ya Pak ya, Pulau Jawa satu, sama produknya skincare, yang itu kemudian secara spesifik lagi Bapak cuman ke wanita aja, seperti itu. Nah, saran saya, karena kan skincare di Pulau Jawa itu cukup tinggi ya Pak ya, Ya, banyak persaingan dan segala macamnya. Untuk budget sehari-hari berapa Pak pengiklanan tadi Pak? 100. 100.000 ya Pak ya? Iya.
Itu 100.000 cukup visible ya Pak ya untuk kita dapetin audiens yang cukup optimal. Itu Pak coba pakai campaign kampanye penjualan aja sih Pak saran saya, tapi konversinya pilih yang aplikasi perpesanan. Karena sistem Meta itu kalau kita pilihnya interaksi, maka dia bakal cari orang-orang yang mau ngeklik WA-nya aja. Rata-rata kayak gitu, makanya mungkin 50%, 50-50 kita bounce back. Dapetin audiens yang memang kadang anaknya yang ngeklik lah, kemudian siapa yang keklik tiba-tiba dan segala macamnya. Pasti bounce back di sana. Saran saya pakai yang sales campaign aja, dari sales campaign, Ya. itu Bapak pilih yang aplikasi pengiriman pesan. Karena nanti kalau dari sales campaign ataupun kayak kampanye penjualan, dia bakal nyari orang-orang yang sedang nyari skincare. Kayak gitu. Itu sih mostly yang kita arahkan ya Pak ya. Untuk klien saya beberapa juga yang di sini itu, bahkan kita kalau untuk melakukan konversi, saya nggak ngarahin menggunakan general account ataupun kayak gitu. Kita mainkan ke marketplace yang terpercaya. Biasanya kayak gitu sih Pak, rata-rata. Tapi kalau untuk produknya sendiri, ini produk yang brand umum kah Pak atau memang brand sendiri Pak? Umum. Oh, brand umum. Oke, oke, oke. Got it, got it. Jadi penjualannya memang di area umum. Kalau bisa aja lebih sering mainkan aja promotion pada gambar ataupun video yang Bapak jalankan untuk iklannya. Kayak gitu. Oh iya. Pokoknya akan saya arahkan nih Pak ya. Ada satu kampanye, ada satu ad set, area Pulau Jawa, segmentasi wanita, kemudian juga umurnya berapa, kan karena nggak semua orang bisa pakai juga Pak ya. Iya. Kemudian kalau bisa pakai 5 detail interest Pak. Interestnya tadi kalau bisa lebih ke skincare satu, fashion ada 5 ya, 5 interest. Kalau bisa ada termasuk skincare sama fashion karena itu adalah pakaiannya wanita. Jangan seperti itu. Jadi mainkan skincare dan fashion. Nah, dari situ tapi Bapak pilih ya per interestnya itu tadi dari fashion kalau bisa di atas 50 juta juga audience size-nya. Kemudian juga di fashion juga lebih dari 50 juta seperti itu. Kemudian untuk placement-nya, rata-rata kalau bisa Pak, gunakan aja Instagram. Nggak usah mainin ke Facebook, Pak. Oh gitu ya. Kalau Facebook rata-rata itu secara bidding kita murah, kemudian juga yang biasanya itu orang-orang random nih di Facebook. Tapi kalau untuk orang-orang yang biasa real beli dan segala macamnya itu ada di Instagram. Jadi postingannya, iklannya semua masuk ke Instagram. Kayak gitu. Nah, untuk dari segi kreatif, untuk kreatif sendiri, saya sarankan Bapak coba tampilin tiga minimal ya Pak ya. Karena kalau di sales campaign kita bisa pakai collection system, sama mainkan reels 9:16, 2 reels sama 1 collections. Oh iya ya. Gitu aja Pak. Mungkin secara itu nanti ketika memang Bapak kita pengen one-on-one session saya lagi aja, juga Bapak nanti bisa chat Barika aja, biar kita create one-on-one sessions. Oh iya ya. Terima kasih ya. Lebih spesifik. Bapak nanti bisa share screen juga ke saya, nanti saya coba bantu kayak strateginya gimana, saya pilah kembali dan segala macamnya. Gitu. Mungkin kita bisa Kalau compare juga. nomor teleponnya WA. Itu nanti mungkin dari Barika bisa coba share juga ya nomor WA saya. Seperti itu. Nanti biar kita coba connect juga Pak Danis. Oh ya, terima kasih banget. Sama-sama Pak. Karena itu cukup spesifik ya Pak ya, karena produk umum berbeda kalau memang produk maklon khusus ya. Iya. Ya, Ya, terima kasih. ya, Wassalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling itu aja, Pak Rika. Sorry banget kepotong jadinya. Nggak apa-apa. Kita cukup dapat ilmu juga nih untuk Pak Danis dan teman-teman yang lainnya. Misalkan nanti ada questions lagi, bisa tanyakan di grup ataupun bisa tanyakan ke Mbak Rika terlebih dahulu. Kayak gitu ya. Oke, kalau gitu saya undur diri, teman-teman. Terima kasih banyak. Sekali lagi, saya kembalikan ke Mbak Rika. Ya, terima kasih juga Kak Fauzan. Selamat istirahat. Baik, teman-teman semua, mungkin kita cukupkan webinar pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.